Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Farah. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk tugas praktikum riset, itu tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit COVID-19. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, untuk pertama saya ingin menanyakan identitas. Namanya siapa? Elang Samudra. Untuk usia? Usia saya 18 tahun. Rutinitas keseharian? Rutinitas keseharian saya biasanya belajar online dari rumah. Apakah sudah berkeluarga atau belum? Saya belum berkeluarga. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana menurut Anda, bagaimana tentang kondisi di Indonesia saat ini yang sedang dilanda wabah? Kondisi Indonesia saat ini sangat mengharukan, di mana pemerintah akhir-akhir ini mengeluarkan maklumat PSBB dilonggarkan, dan itu akan berdampak besar kepada masyarakat besar di Indonesia dan akan meningkatnya penyebaran virus corona ini. Cukup. Oke, apa sih yang Anda ketahui dari COVID-19? COVID-19 yaitu adalah sebuah virus yang berasal dari Cina, kota Wuhan tepatnya, dan awal mewabahnya adalah berada di Cina dan mulai menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Cukup itu saja? Anda yakin? Yakin. Oke, bagaimana perasaan Anda selama COVID-19 ini? Tentunya saya sebagai seorang pelajar sangat bosan sekali karena pemerintah melockdown masyarakatnya, dan saya di rumah sehari-hari melihat itu saja dan saya sangat bosan. Ya, mungkin itu saja. Bosan terhadap apa? Bosan terhadap kegiatan sehari-hari yang begitu saja. Biasanya saya di luar bermain bersama teman-teman, tapi sekarang terhalang. Saya ingin belajar di sekolah tapi terhalang, tidak bisa ketemu secara tatap muka dengan teman-teman, dan saya sedih. Jadi apa menurut Anda dampak dari COVID-19 yang Anda rasakan? Dampak COVID-19 tentunya ada sisi negatif dan ada positifnya. Negatifnya itu tadi, saya tidak bisa memaksimalkan aktivitas saya di rumah saja, dan positifnya kita lebih dekat dengan keluarga yang selama ini orang sibuk di luar saja keluarga saya, dan sekarang mereka berkumpul di rumah dan kita lebih banyak berinteraksi. Cukup. Lalu bagaimana keseharian selama COVID-19? Apakah tetap produktif dan bisa efektif kegiatannya? Kadang-kadang bisa produktif, kadang-kadang juga tidak. Karena saya produktif ketika saya merasa mood, atau ketika lagi tidak bosan saya akan mengerjakan sesuatu hal yang produktif, kayak belajar, tambah ilmu, dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu sangat tidak efektif, karena lebih baik di tempatnya masing-masing, itu kayak di sekolah atau di tempat kerja kita masing-masing dan sebagainya. Jadi menurut Anda bagaimana ke depannya bila kita sudah tidak quarantine lagi gitu, padahal virusnya masih menyebar? Jika seperti itu, kita balik ke diri kita masing-masing. Bagaimana sebenarnya harusnya pribadi kita? Apakah kita ingin tertular COVID ini atau kita tidak ingin terjangkit penyakit ini? Karena penyakit ini sungguh sangat berbahaya. Jadi saya sarankan untuk tetap di rumah saja dulu. Walaupun pemerintah melakukan maklumat PSBB dilonggarkan, tapi kita bisa untuk menguranginya dulu dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Di sini saya ingin bertanya lagi, jika memang sudah tidak ada quarantine lagi gitu, jadi bagaimana? Jika tidak ada quality time lagi, jika tidak ada quarantine time, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan semaksimal mungkin jika di luar. Bagaimana itu? Ya, seperti memakai masker, memakai hand sanitizer, dan berjaga jarak, physical distancing, tidak memegang hal-hal yang sembarangan dan sebagainya. Jadi saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah Anda lakukan untuk menjaga diri dari virus ini? Tentunya saya mengikuti pemerintah, yaitu di rumah saja dengan mengikuti lockdown, dan saya tidak keluar sembarangan, keluar untuk
yang hal-hal penting saja, dan saya juga mengikuti protokol kesehatan ya, dengan jika keluar saya memakai masker dan memakai hand sanitizer, juga selalu mencuci tangan jika sudah berhenti. Hal-hal penting bagaimana? Hal penting di sini, Anda keluar kalau jika ada hal-hal penting. Apa itu hal-hal penting bagi Anda? hal penting seperti membeli keperluan kita di rumah, seperti membeli sambal atau membeli beras atau jajan ke warung, itu adalah hal yang penting. Itu saja. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sumber berita tentang COVID yang didapat? Sangat banyak sekali berita. Saya mengetahui COVID ini pertama kali melalui di media sosial yang bernama Instagram, dan saya juga banyak baca artikel ini di Google, juga banyak tersebar di grup WhatsApp. Dari sana saja. Iya, dari sana saja, dan juga YouTube. Dari orang lain. Dari orang lain, saya juga ada teman saya yang kuliah di Cina. Saya juga dengar kabar dari dia kalau ada COVID ini. Selanjutnya, apakah sudah pernah mendapat penyuluhan tentang COVID? Ya, saya sudah mendapat penyuluhan dengan COVID, kayak seminar di online dengan kakak senior di sekolah, yang apa itu COVID, juga dengan guru-guru di sekolah juga memberikan penyuluhan terkait COVID ini di grup kelas kami. Dari sana saja. Iya, dari sana saja. Apa yang diberitahukan selain tentang virus? Selain virus, kita diberitahukan tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di rumah kita, seperti mencuci tangan dan memakai masker ketika keluar, tidak menyentuh sembarangan, dan sebagainya. Selalu menjaga pola teratur makan, gizi seimbang, ya seperti itu. Oke, itu saja. Saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak telah memberikan jawaban dan meluangkan waktunya. Jika ingin ada ditanyakan bisa atau tidak. Tidak, saya tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.